yang diberikan kepada kami, baik Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang jadi pembahasan, yaitu cinta tanah air. Di sini kami buat cinta tanah air dalam pandangan agama Buddha. Di sini kami terdapat 4 poin ya, yaitu yang pertama, dalam cinta tanah air itu salah satunya memperingati Hari Pahlawan, yaitu seperti yang kita ketahui tanggal 17 Agustus ya, itu yang mana kita sebagai bangsa Indonesia, kita setiap tahunnya memperingati hari itu, yaitu sebagai bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang telah berjasa kepada kita dalam memperjuangkan, dalam membela negara untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari penjajahan ya, di atas muka bumi Indonesia. Nah, dalam hal ini apabila kita kaitkan dengan agama Buddha, yang mana setiap umat Buddha itu selalu salah satunya memperingati Hari Waisak ya, yaitu kan ada memperingati 3 peristiwa, yang mana kita sebagai umat Buddha itu kita memperingati Hari Waisak itu sama halnya Bapak Ibu dengan kita memperingati Hari Pahlawan. Di situ bentuk syukur kita, bentuk penghormatan kita kepada jasa-jasa mereka yang telah berjasa kepada kita. Nah, salah satunya kalau kita dalam agama Buddha, yaitu kita memperingati Hari Waisak itu adalah bentuk syukur kita sebagai umat Buddha, yang mana Guru Agung kita telah berjasa kepada kita dalam memberikan kita pandangan kita tentang hal-hal kebajikan yang kita selalu harus kita aplikasikan dalam kita mencintai sesama manusia agar lebih baik dan menjadi yang terbaik. Itu poin yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, turut serta dalam upaya pembelaan kedaulatan negara. Nah, Bapak Ibu, bagaimana sih kita sebagai bangsa Indonesia ini, kita cinta tanah air itu dalam pembelaan kedaulatan negara? Salah satunya kita harus selalu belajar meningkatkan pendidikan SDM kita agar tidak ketinggalan dengan negara lain, supaya Indonesia bisa menjadi sesuai dengan tujuan Pak Presiden, yaitu menjadi Indonesia yang bagus. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, bagaimana kalau kita kaitkan dengan dalam ajaran agama Buddha, juga kita harus meningkatkan SDM kita harus belajar tentang ajaran Buddha Dharma, memperdalami ajaran Buddha Dharma supaya ajaran agama Buddha terus berkembang. Nah, sama halnya dengan kita belajar tentang kewargaan negaraan itu adalah supaya kita selalu ingat dengan ideologi Pancasila yang menjadi pedoman falsafah bangsa Indonesia ini, supaya kita selalu membela negara kita, supaya negara kita maju bisa bersaing dengan negara lain. Sama halnya ketika kita memperdalami agama Buddha, maka agama Buddha berkembang. Dengan kita memperdalami agama Buddha, ajaran agama Buddha, maka untuk generasi yang akan datang, maka agama Buddha terus ada dan terus maju seperti yang kita inginkan. Yang ketiga, nah Bapak Ibu, kita sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mematuhi aturan-aturan yang ada di negara kita. Dari Pak Mobinas, kita ini memiliki konsep yang berbeda-beda. Nah, apabila dalam suatu negara itu tidak memiliki aturan, siapa yang mau mengatur? Kata siapa yang harus kita pakai? Nah, salah satunya hukum, satu-satunya jalan yang harus kita taati untuk dalam menjalani kehidupan dalam bernegara. Nah, ketika kita kaitkan dalam agama Buddha, dalam ajaran agama Buddha, juga mungkin di sini saya tidak bisa menyebut secara detail, tetapi sepengetahuan saya, dalam ajaran agama Buddha juga ada aturan-aturan, ada peraturan-peraturan tentang keagamaan yang harus kita patuhi, supaya kita tidak seperti tadi sampaikan, kita tidak ekstrem kanan, ekstrem kiri gitu kan. Selalu dengan aturan-aturan itu kita bisa memiliki jalan tengah, supaya agama Buddha bisa bertoleransi, bisa berdampingan dengan agama-agama lain, sehingga kita aman dalam menjalani aktivitas kita di negara atau di mana kita berada, dalam menjalani ajaran agama yang kita anut di negara kita ini berbeda-beda, Bapak Ibu.
Itu yang poin yang ketiga. Terus yang terakhir, melestarikan budaya bangsa dan agama. Nah, sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa Indonesia, kita juga harus ikut melestarikan budaya, ya, budaya-budaya lokal seperti kearifan lokal itu, ya. Juga bagaimana sih kita melestarikan budaya ini, ya? Salah satunya kita juga harus memiliki SDM, memiliki pendidikan, terus budaya-budaya, mengingat kita itu berbeda-beda suku dan agama, ya. Kita memiliki budaya yang berbeda. Nah, suku A, suku B, apapun kita itu tidak bisa meninggalkan budaya kita. Harus kita itu mengembangkan budaya-budaya yang baik, seperti salah satunya budaya gotong royong, budaya saling menghormati menghormati, ya. Nah, itu harus kita kembangkan. Nah, dengan kita mempraktikkan hal tersebut, maka kita salah satunya sudah melestarikan budaya yang menjadi ideologi bangsa. Ini yang dapat saya sampaikan. Dalam penyampaian saya ada yang salah atau yang kurang, nanti saya mohon juga kepada kawan-kawan bisa kasih saran agar kedepannya lebih bagus dan menjadi pengalaman buat kami dan kawan-kawan dari kelompok 3. Pertanyaan atau kritik dan saran kami persilakan. Terima kasih. Hanya bertanya pada ini tadi cinta tanah air. Jadi sekarang ada nggak suatu praktek yang dianjurkan oleh Sang Buddha dalam konteksnya cinta tanah air ini? Suatu praktek yang dianjurkan oleh Sang Buddha mungkin dalam suta atau apa yang menyatakan bahwa kita harus cinta tanah air. Baik. Tadi pertanyaan Pak Ali, ada tidak suta-suta yang menunjukkan bahwa bagaimana kita, ya, mencintai tanah air gitu, ya? Ini tidak harus dijelaskan suta atau praktek. Ini kalau terkait dengan suta, memang referensi kita itu butuh proses kita mencari, kan? Tapi di sini setidaknya saya memberi gambaran atau sebuah pandangannya seperti yang saya sampaikan pertama tadi. Ini, kalau saya melihat sejak saya kenal agama Buddha itu, ketika kita memperingati hari Raya Waisak itu, jadi di situ saya merasa dalam ajaran agama Buddha ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita itu harus wajib untuknya menghormati orang yang telah berjasa kepada kita. Salah satunya kita memperingati hari Waisak itu ada 3 peristiwa. Nah, kenapa kita merayakan hari Waisak itu? Karena di situ kan kita tahu, kita selalu merenung, kita selalu mengingat bahwasanya Sang Buddha ini selaku guru kita itu kan banyak jasanya memberikan penerangan, memberikan wawasan kepada kita bahwasanya ini loh yang harus kita kerjakan, ini yang tidak boleh kita kerjakan. Artinya dia mengajarkan kita hal yang kebajikan. Nah, oleh sebab itulah di sini ketika saya merenungi hal ini, oh, kenapa kita itu setiap tahunnya bangsa negara Indonesia ini memperingati hari kemerdekaan itu, yaitu tadi bukti syukur, bukti penghormatan kita kepada pahlawan itu, karena besar sekali jasanya kepada kita itu, ya, yang telah membela kita dari penjajahan. Nah, kalau tidak ada jasa-jasa mereka itu, saya yakin kita hari ini tidak bisa duduk di tempat yang semewah ini, tidak bisa kita itu merasakan mungkin ajaran agama Buddha saat ini, ya, yang sangat baik ini, mungkin tidak bisa mengenal. Nah, dari hal itulah saya merasa bersyukur bahwasanya banyak ajaran-ajaran, praktek-praktek Sang Buddha itu yang mengajarkan ke kita. Dari situ kita bisa juga mempelajari, menunjukkan rasa cinta kita ke hal-hal yang lain gitu. Jadi seperti itu, Pak Ali. Terima kasih. Yang ada di sini termasuk Pak Asyong, bahwa salah satu wujud nyata cinta tanah air yang pernah kita lakukan dalam rangka Waisak, kita pernah mengunjungi makam pahlawan, upacara di sana membersihkan makam pahlawan. Itu sudah salah satu wujud nyata dan generasi beragam
untuk diingatkan kepada kita dan teman-teman. Terima kasih. Jadi kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan tentang sudut pandang agama Buddha terhadap kearifan budaya lokal dalam kaitannya dengan moderasi beragama. Jadi di dalam agama Buddha atau pesan Buddha itu pernah mengatakan begini, pada itu aku izinkan kamu menyampaikan dhamma sesuai bahasamu. Jadi dari situ artinya Sang Buddha mengatakan bahwa dalam menyampaikan dhamma kita sesuaikan dengan budaya atau tradisi yang tidak bertentangan dengan dhamma di yang berkembang di suatu masyarakat. Di sini kami contoh suatu tradisi yang bisa tradisi budaya lokal yang bisa bergabung atau melebur dengan agama Buddha, baik itu dari Mahayana, Theravada, Tantrayana, Maitreya, Nichiren, semuanya itu bisa. Salah satunya yang disampaikan oleh Bapak Budimas, Cengbeng. Cengbeng adalah budaya orang Tionghoa dalam menghormati leluhur. Itu nama Cengbeng. Kalau di dalam tradisi suku Akit menghormati leluhur itu namanya Tujuh Kenduri. Kalau di suku lain juga ada. Jadi kita batasi karena di sini ada suku Akit dengan suku Tionghoa yang saya ketahui. Berarti ada Cengbeng sama Tujuh. Jadi kalau Cengbeng itu sepengetahuan saya orang-orang datang ke kuburan, membersihkan kuburan, memberi penghormatan kepada leluhur. Begitu juga kalau tradisi orang suku Akit datang ke makam, membersihkan, kemudian berdoa. Lalu kaitannya dalam agama Buddha, tradisi itu tidak bertentangan dengan dhamma. Apapun agama Buddha aliran kita, semuanya setuju itu harus dilakukan. Karena Sang Buddha ada menyampaikan di dalam Segala Pada Sutta bahwa kita sebagai anak itu harus menghormati kepada orang tua, harus menghormati para leluhur, karena leluhurlah kita ada. Jadi sangat sejalan tradisi Cengbeng, tradisi Tujuh itu dengan ke ajaran Dhamma, tinggal bagaimana dikemas dalam agama Buddha. Jadi di tradisi Maitreya juga ada kan. Jadi kalau di dalam Mahayana juga ada. Kemudian kalau dalam bahasa agama Buddha itu namanya Patidana. Jadi budaya itu adalah alat atau sebagai suatu wadah untuk menyampaikan pesan agama, pesan Dhamma yang bisa diterima oleh masyarakat di situ. Makanya dalam moderasi beragama yang dimaksud dengan menjaga kearifan budaya lokal, artinya dalam menyampaikan agama kita, misal agama Buddha berasal dari India, bukan budaya India yang dibawa ke sini untuk menyampaikan agamanya, tapi disesuaikan dengan budaya di sini, namun tidak bertentangan dengan Dhamma. Maka agama Buddha itu timbullah corak-corak yang begitu banyak, dan Sang Buddha tidak melarangnya, karena selagi sesuai dengan Dhamma itu boleh. Jadi melebur dengan masyarakat. Makanya agama Buddha di Cina itu bisa melebur dengan Konghucu dan Tao. Jadi Tridharma. Kalau di Thailand itu lebih kuat ke Theravada. Kalau ke Tibet itu muncul lagi namanya Tantrayana. Jadi kita perlu menyampaikan bahasa agama dengan budaya. Mengapa? Karena budaya itu adalah tradisi, kebiasaan hidup sehari-hari orang. Kalau di rumah mana mau. Jadi kalau kita menyampaikan dengan pesan budaya, itu akan mudah sampai, akan mudah diterima, sangat mengakar. Contohnya, ada masjid coraknya kayak kelenteng, kan ada di Jakarta di mana? Itu budaya nggak hilang, tapi dia masjid.
ada juga wihara. Wihara kita itu seharusnya dari Thailand kan, dari India tidak pernah ada wihara kayak Buddha Dharma. Buddha Dharma itu kan coraknya Tionghoa, tapi itu wihara. Kelenteng juga mirip, ya kan, Tridharma. Juga itulah intinya, menyampaikan pesan agama dengan kearifan budaya lokal. Artinya kita tidak bertentangan dengan budaya tersebut, namun sejalan dengan Dharma. Itu maksudnya. Namun ada juga budaya yang tidak disetujui oleh Sang Buddha. Artinya kalau di dalam ini salah satu juga mengabarkan makhluk hidup di dalam menyampaikan Dharma gitu. Itu pernah terjadi. Kemudian bagaimana budaya itu harus kita jaga sesuai dengan keindonesiaan. Artinya kita membangun agama Buddha itu bukan agama Buddha di Indonesia, bukan, tapi agama Buddha Indonesia. Jadi D-nya dihilangkan. Jadi agama Buddha Indonesia itu yang patut kita perjuangkan. Seorang proklamator bangsa Indonesia mengatakan, kalau kamu jadi Hindu jangan jadi India, kalau kamu jadi Kristen jangan jadi seperti Yahudi. Artinya bawalah agamanya tapi dengan budaya kita, budaya Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2 kelompok 4. Kira-kira dari menurut kawan-kawan dari kelompok 4 ya, seandainya di suatu daerah ya, yang mana mereka itu kearifan budaya lokalnya sangat dirinya atau dipertahankan ya. Nah, sementara budaya tersebut agak bertentangan ya dengan ajaran agama. Jadi kira-kira bagaimana sikap kita ajaran agama Buddha menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Membunuh makhluk hidup kan, membunuh makhluk hidup. Lalu apakah kita datang situ bilang, dalam agama Buddha dilarang membunuh, kalian tidak boleh berprofesi sebagai nelayan? Tapi dalam agama Buddha tidak begitu menyampaikan. Biarkan mereka hidup sebagai nelayan dulu. Kita masuk pelan-pelan, tidak dari segi melarang. Kita kenalkan agama Buddha. Nanti agama Buddha sudah masuk ke dalam hati mereka. Lalu kita akan menjelaskan bahwa di dalam agama Buddha ada ini. Nanti mereka akan meninggalkan kebiasaan. Kalau kehidupan ekonominya sudah meningkat, lalu dia pelan-pelan meninggalkan, artinya dia beralih profesi, tidak menjas. Itulah harus disesuaikan dengan moderasi, menyampaikan pesan agama itu dengan cara moderasi, tidak langsung menjas agama Buddha paling benar, ya kan? Karena kita tidak tahu juga orang nelayan kan butuh hidup dengan cara berprofesi sebagai nelayan. Jadi kita tidak menjadi melanggar sila, tapi kita pelan-pelan masuk ke dalam budaya mereka, karena pekerjaan juga bagian dari budaya, karena termasuk kebiasaan hidup, mata pencaharian. Jadi kita tidak langsung menjas ini salah, tapi kita pelan-pelan memberi pemahaman. Nanti lama-lama mereka akan beralih profesi, namun itu butuh jangka yang panjang, tapi harus dimulai. 1000 langkah harus dimulai dengan 1 langkah. Itu. Terus ada juga di budaya Tionghoa itu kan, kalau di kelenteng itu kan ada sembahyang. Kalau ulang tahun kan ada makhluk hidup apa itu. Kita tidak boleh menjas juga. Itu salah atau tidak, itu tidak boleh. Kita belum tahu apa filosofi di balik itu. Namun suatu saat kalau mereka sudah beralih agama ke agama Buddha, lama-lama harusnya dengan mengorbankan makhluk hidup ayam, nanti diganti dengan telur ayam. Seperti Maitreya kan bisa juga sembahyang. Simbolisnya tidak hilang, tapi instrumen alat sembahyangnya itu yang diganti. Jadi tidak membunuh makhluk hidup lagi. Jadi kita pahami dulu filosofi mereka itu apa gitu. Kalau sembahyang seperti ini apa gitu. Jadi
kalau sang Buddha atau pesan Buddha atau master checknya itu begitu, tidak menjudge kalau sesuatu itu salah, tapi dipahami kondisinya, nanti lama-lama akan beralih dengan sendirinya dengan kesadarannya. Begitu, terima kasih. Luar biasa yang dijelaskan tadi benar adanya. Dengan kearifan budaya lokal kita bisa melalui pendekatan yang humanis. Ya, seperti yang dijelaskan Pak Ali, kita tidak bisa langsung ini tidak boleh, ini tidak boleh, tidak. Ya, seperti tradisi-tradisi cengkeh, terus ada sembahyang 7 likur, ini sebenarnya intinya sama. Untuk penghormatan kepada leluhur, kita semuanya punya leluhur. Ya, di Jawa juga ada ruahan namanya, kita bersih-bersih kubur sembahyang leluhur. Bagaimana pendekatannya ke Buddhis? Selalu mengenal agama Buddha, mungkin yang sembahyang 7 likur dulu pakai tradisi, pakai kemenyan, pakai saji-sajian dari makhluk hidup. Selalu mengenal ajaran Buddha, secara perlahan, ayo kita baca parita, kita bersih-bersih dimakan, kita baca parita sama-sama. Karena kita menggunakan cinta kasih, ayo kita ganti yang awalnya dari daging ayam, kita ganti dengan yang tidak dari daging, pelan-pelan, butuh prosesnya. Nah ini juga berkaitan dengan ajaran Buddha, sebenarnya tidak menolak. Nah seperti tadi menghormati leluhur, ya, itu pelaksanaan secara Buddhis ada juga Abhidana, Ulabana, yang masing-masing majelis juga melaksanakan pelimpahan jasa itu. Ya. Seperti itu ya Bapak, itu sudah dijelaskan dalam Psikologi Sultan tadi sebagai wujud bakti anak atau orang tua. Nah, dengan melaksanakan ajaran Buddha, dengan pendekatan yang humanis, mempertahankan budaya-budaya lokal, tidak menantang budaya tradisi-tradisi keagamaan atau tradisi lokal, maka toleransi beragama akan semakin kuat. Ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Melaksanakan budaya dan budaya. Kami dari kelompok 1 tadi yang kita bahas adalah komitmen kebangsaan. Mungkin ini anggotanya tidak perlu dibaca lagi mengingat waktunya sangat singkat. Komitmen kebangsaan itu merupakan keterikatan dengan penuh tanggung jawab untuk setia dan menumbuhkan kesadaran diri sebagai bangsa Indonesia. Contoh komitmen kebangsaan pertama, berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI. Contohnya dalam perayaan 17-an, kita harus ikut mendukung kegiatan dalam perayaan tersebut. Seandainya kita tidak bisa menjadi pelaksana, setidaknya kita mendukung kegiatan itu. Misalnya yang diadakan di sekolah, di lingkungan masyarakat kita, setidaknya kita mendukung kegiatan itu, atau barangkali ada yang melaksanakan di wihara. Nah, yang kedua, berkorban untuk menahan diri, tidak berbuat sesuatu yang merugikan bangsa dan negara. Nah, ini juga termasuk tadi, kalau kita tidak mendukung kegiatan, berarti kita tidak bisa menahan diri, berarti bisa kita merusak hubungan baik antar kita. Ya, jadi di dalam kita berbangsa dan bernegara perlu kita dukung semua kegiatan supaya keutuhan negara kita tetap terjaga. Yang ketiga, berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Saya kalau disebut ini di dalam jenis-jenis dana, ini masuk dalam kategori mahapidana, mengorbankan, ada bahkan mengorbankan tubuhnya, ya, mengorbankan nyawanya, bukan hanya harta. Jadi mungkin ini perlu kita berikan. Kalau kita tidak bisa berdana, kita tidak bisa danakan tubuh kita, nyawa kita, setidaknya harta benda sedikit mungkin bisa kita sumbangkan untuk melancarkan acara bagaimana supaya terlaksana dengan baik dalam hal melaksanakan hari kemerdekaan, supaya tetap kita mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa kami bacakan, karena komitmen kebangsaan yang intinya kita punya komitmen bersama untuk memajukan dan mempertahankan negara NKRI. Terima kasih. Oke, bagus sekali pelapornya. Lanjutkan Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya kalau mau dijelaskan lagi, karena dari
dari pagi sebenarnya materinya ini juga tadi udah disampaikan Pak Tarjoko juga kaitannya toleransi, kemudian Pak Jadi juga toleransi. Menurut saya apa sih perlu saya sampaikan? Baik, terima kasih Bu. Walaupun kami perempuan di sini mirip seperti petugas upacara, saya bacakan. Kami di kelompok 2 nomor 2 toleransi. Bicara toleransi, kita pasti yang terpikirkan pertama adalah menghargai. Yang namanya menghargai tak jauh dari adanya perbedaan. Karena yang kita hargai pasti perbedaan, apakah itu perbedaan agama, perbedaan suku dan lain-lain. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi artinya sikap menghargai, membiarkan pendirian atau pendapat atau kepercayaan orang lain untuk dijalankan sesuai aturan mereka. Begitu. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Indonesia kaya akan keberagaman. Oleh karena itu perlu ditanamkan sikap toleransi. Dalam toleransi beragama sendiri, di dalam kita agama Buddha, toleransi dalam agama Buddha sebenarnya dari zaman Majapahit bahkan sudah ada itu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana dan Mangura, ya. Bahkan sampai sekarang kalimat ini, potongan kalimat ini menjadi semboyan negara kita, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Wujud nyatanya saat ini sebenarnya kita di sini, wujud nyatanya bahwa kita sekarang sudah bersikap toleransi. Kita ini datang, saya yakin dipersatukan oleh Bu Meta di sini, datang dari majelis yang berbeda, wihara yang berbeda, namun kita bisa duduk bersama di sini. Walaupun mungkin ketika kita di wihara kita, di majelis kita, ada diskusi-diskusi kita yang mungkin sedikit berbeda pendapat terhadap cara orang lain, cara saudara kita. Tetapi ketika kita berada di sini, di bawah kesempatan yang dikumpulkan oleh Bu Meta, dan itu tidak dinampakkan, dan itu tidak nampak bahkan sama sekali. Kita duduk bersama, kita duduk sama tinggi, ya, kita duduk sama rendah. Semua kita di sini tidak pernah, saya ikuti sudah banyak sekali, tidak pernah seperti membeda-bedakan kelompok sana di sana, kelompok sini di sini, tidak. Kita semua berbaur. Jadi wujud nyatanya sebenarnya sudah ada bahwa kita sudah menjalankan sikap toleransi. Rujukannya di dalam agama Buddha, yang pertama kisah Raja Asoka, bahwa dia raja mengatakan, janganlah kita menghormati agama kita sendiri dengan mencela agama yang lain. Ya, seperti yang dikatakan Pak Tarjoko tadi, kita boleh yakin seyakinnya dengan kepercayaan kita menganggap agama kita yang paling benar, tapi bukan berarti kita menjelekkan atau mencela yang lain. Selain daripada itu ada dalam pada syair 5, kebencian tak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci. Artinya bahwa orang lain bisa berpendapat dan tidak suka dengan apa yang kita jalankan, tetapi kalau kita tidak membalasnya, tidak membalas, maka kita akan tetap harmonis. Harmonis adalah tujuan toleransi. Selanjutnya, dasar praktek toleransi beragama. Saya ambil ini ada Brahma Wihara, Meta, Karuna, Mudita, UPK. Umat Buddha sudah menjalankan Meta, cinta kasihnya bahkan universal dengan semboyan Sabi Santa Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Toleransinya bukan sesama manusia saja, bahkan semua makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Yang terakhir, selain daripada wujud nyata tadi bahwa kita sudah berkumpul di sini, di Selat Panjang sendiri, saya sebagai umat Buddha yang kalau bahasa kampungnya saya ini Niuan, bukan seseorang yang baru, gitu ya. Saya sudah merasakan toleransi kita. Saya sudah merasakan toleransi kita. Bahkan kalau untuk ukuran Selat Panjang, saya lihat sendiri di Jalan Imam Bonjol, masjid dengan kelenteng berdiri berdekat-dekatan, tidak pernah ada muncul ke atas menjadi sebuah masalah. Ini sudah wujud nyata bahwa kita selama ini sudah menjalankan toleransi dengan baik. Demikian dari kami, terima kasih.
Dari pagi, siang, ya, lanjut diskusi, lanjut untuk memfreshkan pikiran kita, tepuk moderasi, senam ya, sudah ke ujungnya, ke kesimpulannya. Ya. Dari yang disampaikan kelompok 1 dan 2 tadi, juga kelompok 3 dan 4 tadi sudah sangat jelas bagaimana kita memperkuat moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan yang pertama, kita sama-sama dalam dasar negara kita Pancasila. Ya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda kita tetap satu juga dalam wadah NKRI. Dan selanjutnya yang keempat, kita disatukan dalam Sumpah Pemuda. Ya, kita satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Makanya tadi ada cinta tanah air. Ya. Komitmen kebangsaan, cinta tanah air, toleransi, dan menghargai kearifan budaya lokal. Apabila 4 ini kita jalankan sama-sama, kita kembangkan sama-sama, maka Indonesia akan maju jaya. Moderasi beragama, yes.